Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulanah dari Padang. Suami saya poligami dan menempatkan kami satu rumah, bahkan sempat satu kamar. Dan maaf Bu ya, suami bermesraan dengan istri kedua dekat istri pertama. Dan bermesraan dalam kurung pelukan ciuman dengan istri pertama dekat istri kedua. Bahkan kadang terlihat oleh anak. Saya sudah minta pisah rumah, tapi suami beralasan sabar karena lagi sibuk. Dan urusan anak saya yang urus semua, suami sibuk dakwah. Sifat istri kedua kurang baik Bu ya. Saya sabar terus, tapi sekarang sudah sesak Bu ya, pengen nangis. Apakah saya berdosa minta cerai Bu ya? Apakah saya tidak bisa mencium bau surga jika saya meminta cerai? Suami saya baik, sayang sama saya, tapi beliau tidak bisa menjaga perasaan saya Bu ya. Syukran Bu ya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan, sepertinya sebetulnya seimbang. Dia bercerita bahwa suami bermesraan dengan istri kedua di depan istri pertama. Tapi ada kadang bermesraan dengan istri pertama di depan istri kedua seimbang. Akan tapi kami ingatkan kepada semua orang yang diuji dengan istri dua. Karena ujian itu kalau tidak lulus juga runtuh. Nah, ujian. Memang segala nikmat, segala karunia itu adalah sebuah ujian. Nah, jangan sampai gampang mengambil poligami dan seterusnya. Yang berpoligami harus berpikir. Yang tentu yang dicari adalah ridho Allah. Jangan sampai ada menyakiti dan seterusnya. Mesra boleh, tapi yang tidak boleh adalah tampak tidak adil dalam mesra kan gitu. Misalnya jangankan kok kepada istri, kepada anak, dengan anak yang pertama langsung, wah, anak kedua dibiarin, itu juga nggak boleh nyakiti hati. Anda harus adil dalam segalanya. Bukan sekedar kepada istri dua tadi itu, bukan. Anak-anak Anda. Kalau Anda bisa memeluk anak Anda yang pertama, yang kedua juga begitu. Cuman kadang di antara kita ada punya hawa nafsu, yang anak mama lah paling sering dipeluk dan dicium. Sementara yang lain dibiarkan. Karena ketidakadilan itu akan menjadikan sebab rusaknya hati. Itu akan menjadi dendam yang tersembunyi. Di saat bapaknya meninggal dunia akan rebutan waris pada akhirnya. Karena mengetahui ayahnya dulu tidak adil. Begitu juga suami dan istri. Jika suami nanti memang betul-betul tidak adil. Itu bisa menjadi sebab kecemburuan atau menjadi rusak hatinya seorang istri. Menjadi rusak hati seorang istri sehingga itu kan menjadi sebab permusuhan halus nanti. Tiba-tiba mungkin marah dengan istri, dengan madunya, mungkin marah dengan anak-anak madunya. Setelah itu marah dengan anak madunya tidak sampai di situ. Akhirnya anaknya sendiri nggak boleh dekat dengan anak madunya yang sebetulnya seayah. Sehingga muncul nanti persengketaan pertikaian. Jadi gak gampang orang berpoligami itu. Jadi jangan asal poligami. Apalagi naudzubillah poligami dijadikan guyonan. Poligami adalah syariat Nabi Muhammad. Bahkan kami himbau kepada para asatid dan sebagainya. Di saat membicarakan poligami harus diangkat di bawahnya majelis. Bukan untuk guyonan. Perempuan jangan mengingkari, laki-laki jangan main-main. Karena itu adalah syariat Nabi untuk tujuan yang sangat mulia. Dan juga jangan bikin guyonan. Kadang sebagian para orang-orang, ustadz kadang guyonan. Kalau ketemu ustadz lain yang ditanya, ustadz istrinya berapa nih ustadz? Masa ustadz sukses begitu, mobil 2, istri 1, nggak seimbang. Ini kan kurang ajar, ngapain nyuruh-nyuruh orang? Orang belum tentu bisa. Anda jangan bikin main-main. Sehingga poligami yang sebetulnya itu untuk solusi problem umat akan menjadi sebuah ejekan. Tidak semua orang mampu loh. Istri 1 saja kadang nyuruh sholat nggak bisa kan? Nyuruh menutup aurat nggak bisa. Bagaimana istri 2 dan 3? Tapi perempuan jangan mengingkari poligami karena itu ada dalam syariat. Sudah kan biarkan saja, jangan dibahas di rumah. Dikit-dikit seorang suami ngomong, pengen nikah lagi nih. Istri nggak ada apa-apa, dadang itu, awas ya, nggak perlu begitu, biasa saja. Berjalan, mesralah Anda dengan suamimu, selesai. Jangan dibahas-bahas. Kemudian juga, menjaga perasaan itu penting. Termasuk yaitu dalam satu rumah. Jika khawatir menyakiti Anda, jangan dikumpulkan satu rumah. Nah, jangan dikumpulkan satu rumah. Karena khawatir ada perbedaan cara bergaul menjadikan sebab permusuhan di antara mereka. Ya, kalau Anda berani ya seperti itu. Kalau bisa ya buatkan rumah sekecil apapun pisah. Supaya nanti ada tampak kerinduan. Sehingga
Semua istri merasa bahasanya di saat suaminya dengan dia adalah paling indah. Dengan ini paling indah, selesai seperti itu. Apalagi satu kamar, mohon maaf kalau satu kamar, memang suami istri tidak ada aurat. Tapi perempuan dengan istri pertama dengan suami adalah sama-sama ada auratnya. Apalagi melihat hubungan tidak boleh seperti itu. Akan melihat aurat ya nggak boleh. Jadi harus punya ilmunya dong kalau poligami itu. Ilmunya akhlak ada. Kadang mentang-mentang poligami syariat, ini syariat. Aku mampunya begini, satu kamar harus semuanya. Loh, Anda ini berani poligami kok masih nggak punya ilmu itu bagaimana? Ini mengganggu. Nah, kemudian apapun yang terjadi misalnya, bagi Anda sebagai seorang istri, Anda istri yang pertama, ketabahan Anda akan menjadi kunci kesuksesan rumah tangga Anda. Jangan terkopoh-kopoh untuk minta cerai. Karena cerai bagi Anda bukan hal yang lebih bagus. Apalagi Anda akui suami Anda baik. Suami Anda juga mencukupi. Memang sering berdakwah dan sebagainya. Ustadz nih kayaknya ya. Berdakwah ini ada jangan. Kita sering menemukan ustadz. Jangan aneh-aneh dah jadi ustadz. Ustadz aneh-aneh ini bikin pusing umat ya. Kayaknya ustadz. Suka berdakwah ini. Jangan sampai merendahkan poligami. Nah kemudian ada tip bagi istri pertama, tingkatkan ketabahan. Kalau sudah suamimu terlanjur menikah dengan istri yang kedua, maka tidak ada lagi bagi Anda untuk mengambil hati suamimu adalah Anda berdamai dengan istri kedua. Seberat apapun, kuncinya untuk mengambil hati suami adalah seperti itu. Kalau Anda musuhi dan sebagainya, bukan tambah dekat hati suami Anda kepada Anda. Tapi menjadi istri yang kedua itu adalah juga hati-hati. Kadang seorang laki-laki berani menikah dengan istri kedua itu karena janji istri kedua. Maka komitmen Anda harus Anda teruskan. Misalnya, kadang-kadang istri kedua mungkin karena hajat, karena ini. Sampai kalau berani ngomong sama seorang laki-laki, abang yang penting nikahi saja aja, yang penting halal. Abang nggak kunjungi saya nggak apa-apa. Sebulan sekali juga nggak apa-apa. Mula-mula ngomong gitu. Giliran menikah, kan ada cinta. Akhirnya mulai menuntut, ribut. Lah Anda dulu yang berani ngomong begitu. Suamimu nggak akan berani menikahimu kecuali karena janjimu, wahai perempuan. Makanya kalau sudah terlanjur berjanji, harus komitmen dengan itu agar terjaga semuanya. Nggak usah, setelah itu berkata menuntut tuntutan keadilan. Loh, dari awal suami mungkin tidak bisa memenuhi keadilan. Bahkan ada seorang mungkin karena mentang-mentang ustadz itu, kadang-kadang seorang tersilau terkagum-kagum dengan ustadz ya. Semoga ustadz yang baik. Kalau tidak baik kan kacau. Ustadz yang nggak baik. Karena orang awam biasanya khusnudon. Saya pengen dapat berkah selamat, sudahlah ustadz. Nikahi saya nggak kasih nafkah, nggak apa-apa. Yang penting saya itu halal buat ustadz. Ini ustadz semula nggak pengen, cuman karena ngomong begini akhirnya terganggu juga dia akhirnya menikah. Setelah menikah nuntut lah ini yang ngerayu perempuannya kan begitu. Jadi semuanya harus ditegur kalau melakukan kesalahan. Jadi sebagai seorang perempuan komitmennya seperti apa dari awal. Lanjutkan seperti itu. Jaga kemudian saling menjaga. Kalau Anda sebagai istri yang kedua ingin sukses, jaga istri yang pertama, maka ketahuilah itu akan menjadikan suamimu semakin cinta kepadamu. Sudah terlanjur menikah, terus minta cerai bukan sebuah solusi. Anda punya anak. Kami tidak menghimbau untuk mencerai. Tidak himbau untuk cerai. Cuman hak cerai itu ada boleh. Kapan itu? Jika suami tidak memberikan kenyamanan kepada seorang istri dengan perilaku ketidakadilan seperti nampakkan kemesraan yang berlebihan sampai sakit hati dan seterusnya. Ini gak kuat hatinya. Ini manusia, dia normal. Kemudian merasa tidak kuat karena bukan ingin menguasai kekayaan suami, maka yang demikian itu menjadi diperkenankan karena ketidakmampuan dirinya. Atau suami zalim, suami tidak adil dan sebagainya. Dia sah minta cerai dan tidak dosa. Cuman hidup tidak begitu, wahai hamba Allah. Anda sebagai istri pertama itu adalah lebih dulu sebetulnya. Lebih dulu sebagai istri pertama. Sebetulnya punya kekuatan karena ada anak juga dan seterusnya. Maka Anda harus bersaing kalau begitu. Tapi bersaingnya Anda bukan bersaing dengan istri kedua. Salah, Anda bersaing dengan istri kedua mungkin kalah secara fisik, secara cantik, secara umur. Dia lebih muda. Anda bersaing dengan dirimu sendiri, wahai istri pertama. Jika kamu mau Khadijah, bersainglah kamu dengan Khadijah. Jadi menjadi Khadijah baru. Anda pelayanan kepada suami lebih baik. Anda bersaing dengan diri Anda sendiri. Anda harus berubah dong. Rayu suami Anda, bukan bercerai, wahai hamba Allah. Ya, adapun masalah suami adalah bermesraan di depan istri kedua lalu Anda sakit, maka Anda harus mengira-ngira. Jika di kamar suami lagi sama istri,
Istri yang kedua, Anda mau masuk kamar, Anda ketuk dulu. Jangan sampai Anda menemukan dalam mengenal. Cuman kadang Anda sendiri penasaran, pengen lihat, setelah itu sakit hati. Salahmu sendiri, kenapa kamu penasaran? Ya jangan penasaran dong. Kalau ternyata melihat husnudzon saja ditepis. Jadi hidup itu harus indah. Ini harus seperti itu. Jadi gini, kalau kita bicara poligami itu salah berucap juga disalahgunakan. Kadang kaum pria menyalahgunakan omongan ustadz, sonang-wenang. Seorang istri ngomong salahgunakan omongan ustadz, nanti menghujat suaminya. Nggak boleh. Jadi poligami adalah ada dalam syariat. Maka kami ingatkan pada kaum pria yang ingin berpoligami, tolong pertimbangkan. Karena itu Anda mencari beban baru lagi. Anda harus tanggung jawab. Anda punya kewajiban dan seterusnya. Istri, kalau Anda menjadi istri kedua, hati-hati. Harus Anda siap dengan bermacam-macam hal. Jangan sampai keberadaanmu menjadikan rusak rumah tangga orang tersebut. Istri pertama yang terlanjur menemukan suaminya menikah lagi, Anda harus pandai menjadi orang lebih cerdas dari sebelumnya. Bagaimana rumah tangga tetap terjaga dan indah. Bukan Anda lalu menyerah pergi dan seterusnya. Enggak, semuanya bisa diselesaikan. Kita semuanya punya kehidupan panjang, yaitu di akhirat nanti. Urusan Anda bukan urusan di dunia. Masih ada kisah panjang setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Semoga semuanya baik-baik. Tolong kaum pria, jangan main-main poligami, jangan guyonan poligami, dan tolong kaum wanita, jangan dikit-dikit anti poligami. Hati-hati, karena itu syariat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.